down, yeah. I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sela Patricia dan teman-teman saya. Dan saya James Saharafida. Saya Nanda Pulasari. Di sini kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Tulungagung. Di sini kelompok kami akan mempersembahkan video hasil wawancara kalian dengan tema perundingan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya James Saharafida dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Tulungagung. Di sini saya dengan narasumber saya, yaitu saudara, silakan. Perkenalkan, saya Erwin Putra Pratama. Saya akan bertanya sedikit kepada Anda tentang perundungan. Silakan. Langsung saja ya, yang soal pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang perundungan? Perundungan itu bisa dikatakan seperti bullying. Perilaku bullying itu suatu tindakan kejahatan yang bisa menimbulkan menimbulkan trauma. Dan yang kedua, menurut Anda, mengapa perundungan sering terjadi di kalangan anak dan remaja? Karena anak atau remaja itu sangat mudah untuk dipengaruhi. Jadi pikirannya itu belum bisa berpikir secara belum bisa berpikir seperti orang dewasa. Masih labil. Iya, masih labil. Dan yang ketiga, menurut Anda, sikap apa yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menghindari perundungan? Sikap yang harus dimiliki itu adalah kita harus berani atau melawan perilaku atau seseorang yang melakukan bullying. Yang kedua, menjauhi teman atau menjauhi teman yang kurang baik. Dan yang keempat, menurut Anda, bagaimana dampak perundungan bagi korban yang mengalami hal tersebut? Dampak dari perundungan yaitu adalah si korban itu akan kurang percaya diri, juga minder. Dan yang pertanyaan terakhir, jika terjadi perundungan, sebaiknya harus melapor ke siapa? Untuk perundungan itu bisa dilakukan kepada orang tua, guru, polsek, bisa ke Polres setempat. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudara. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sekian wawancara dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Patricia Dewi Fortuna. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Tulungagung. Saya ingin bertanya sedikit tentang perundungan dan berbagai dampaknya. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber. Maaf Pak, boleh diperkenalkan? Nama saya Hanes Puji Pangestu. Saya dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang perundungan? Itu merupakan salah satu apa ya namanya itu menghina. Artinya kalau bahasa yang enak itu menghina kepada orang yang mempunyai kekurangan, gitu. Baik menghina secara fisik maupun secara psikis. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak mengapa perundungan sering terjadi di kalangan anak dan remaja? Perundungan terjadi pada anak remaja itu karena yang pertama itu kondisi remaja atau anak itu masih labil, artinya itu belum
masih labil seperti itu. Dan itu terjadi karena kekurangan informasi bahwa setiap orang itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, sikap apa yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menghindari perundungan? Sikap yang pertama yang harus dimiliki yaitu dia itu harus punya kebesaran jiwa. Artinya ketika kita itu sadar akan kekurangan kita, nah berarti kita terima dan kita yakin dari setiap kekurangan kita itu pasti ada kelebihan yang mungkin belum kita ketahui. Itu artinya setiap orang itu mempunyai posisi yang sama, punya kelebihan dan kekurangan yang seimbang. Menurut Bapak, bagaimana dampak perundungan bagi korban yang mengalami hal tersebut? Dampaknya itu ya sangat luar biasa ya, mungkin bisa ada di berita itu akibat orang yang sering dibullying itu ada yang sampai bunuh diri dan lain. Jadi dampak yang sangat besar tuh dia itu merasa minder, tidak berani ke kumpul sama masyarakat. Tapi apa ya, dia menyendiri begitu, maka bisa bunuh diri itu tadi. Pertanyaan yang terakhir, jika terjadi perundungan sebaiknya harus melapor ke siapa? Kalau kita terjadi perundungan ya itu ketika di sekolah ya bisa itu lapor kepada bapak atau ibu guru itu di sekolah, atau di masyarakat terjadi perundungan yang sangat merugikan itu juga bisa melapor ke polsek, itu juga bisa polsek setempat, atau juga ada layanan atau online itu ada lapor Go.id itu berbasis online, itu bisa lapor berbagai macam keluhan termasuk perundungan. Baik, terima kasih atas jawaban yang Bapak sampaikan. Sama-sama. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan sekian hasil dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Nitasari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tulungagung. Saya di sini ingin bertanya sedikit tentang perundungan, dan di sebelah saya sudah ada narasumber kita. Maaf, boleh diperkenalkan dengan ibu siapa? Saya Ibu Eti Supatmiase. Saya bekerja sehari-hari di Kodim 0867 Tulungagung. Baik, langsung saja Bu, pertanyaannya. Apa yang Ibu ketahui tentang perundungan? Perundungan itu menurut saya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak nyaman yang dilakukan kepada orang lain sehingga membuat orang lain itu merasa tertekan, sakit hati, kecewa, bahkan bisa sampai depresi. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa perundungan sering terjadi di kalangan anak dan remaja? Mungkin kalau kalangan anak-anak dan remaja itu adalah kalangan yang belum bisa mengungkapkan jati dirinya, belum bisa berkomunikasi secara baik kepada orang lain, jadi bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk membuli dirinya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, sikap apa yang harus dimiliki seseorang untuk menghindari perundungan? Sikapnya mungkin harus komunikatif ya. Jadi untuk menghindari korban perundungan itu, seorang anak itu harus mampu mengungkapkan kepada orang lain bahwa kita bisa menolak apabila diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Baik, selanjutnya bagaimana dampak perundungan bagi korban yang mengalami hal tersebut? Dampaknya mungkin dari awal-awal bisa tertekan, depresi, minder atau tidak percaya diri, bahkan yang fatal itu bisa sampai bunuh diri. Baik, pertanyaan yang terakhir, jika terjadi perundungan sebaiknya harus melapor ke siapa? Mungkin kalau terjadi di sekolah, anak itu yang menjadi korban atau temannya yang tahu mungkin bisa melaporkan ke guru kelasnya atau guru BK-nya atau mungkin kepala sekolahnya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sekian hasil wawancara dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Patricia Dewi Fortuna dan teman-teman saya. Nama saya Nanda Putri Yudhasari. Dan saya Jenus Cahaya Rafida. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik Universitas Tulungagung. Kami ingin bertanya sedikit tentang perundungan dan berbagai dampaknya. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber, Ibu siapa namanya? Saya Ibu Budi. Langsung saja pertanyaan yang pertama, ya. Apa yang Anda ketahui tentang perundungan? Perundungan itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan dalam hal tindakan atau kelakuan itu secara fisik. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, mengapa perundungan sering terjadi di kalangan anak dan juga remaja? Karena itu tidak kecocokan dalam menyampaikan pendapat kepada masing-masing anak tersebut. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu, sikap apa yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menghindari perundungan? Sifat yang harus dimiliki anak adalah sifat percaya diri, sifat yang sopan santun, kemudian sikap yang bisa menghindari perundungan itu, misalnya melakukan kegiatan yang positif, membaca supaya tahu apa itu perundungan dan akan tidak dilakukannya, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana dampak perundungan bagi korban yang mengalami hal tersebut? Untuk dampaknya banyak sekali, Mbak. Untuk dampak itu bisa terjadi kecacatan mental, ya toh? Bisa terjadi kecacatan mental maupun fisik, yaitu anak itu kadang suka marah, gelisah, tidak percaya diri, itulah akibatnya. Dan yang pertanyaan terakhir, jika terjadi perundungan sebaiknya harus melapor ke siapa? Untuk perundungan itu ada beberapa hal yang bisa untuk dilaporkan. Kalau anak sekolah SD misalnya itu diberi wawasan, kemudian dilaporkan kepada Bapak Ibu guru. Yang melaporkan itu temannya, misalnya kalau temannya tahu misalnya bertengkar, itu kan sudah perundungan, jadi dilaporkan kepada Bapak Ibu guru. Kalau anak sekolah yang SMP, SMA itu juga sama kepada Bapak Ibu guru. Kalau tidak bisa diatasi, dilaporkan lagi ke bukan pihak yang berwajib. Kalau anak itu sementara masih dilaporkan ke perlindungan anak, itu ya, perlindungan anak. Tapi kalau menginjak dewasa, itu umurnya sudah memenuhi syarat, misalnya 17 tahun ke atas, itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib yang ke kepolisian. Kemudian Ya baik, terima kasih atas bantuan dari Ibu untuk memenuhi tugas Fakultas Pancasila, dan apabila ada kekurangan dari wawancara kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.